Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan pada saat itu Abu Nawas baru saja pulang dari istana setelah dipanggil Baginda Raja. Ia tidak langsung pulang ke rumahnya, melainkan berjalan-jalan lebih dahulu ke perkampungan orang-orang Badui. Ia memang sudah menjadi kebiasaan Abu Nawas yang suka mempelajari adat istiadat orang-orang Badui. Pada suatu perkampungan, Abu Nawas sempat melihat sebuah rumah besar yang dari luar terdengar suara hingga bingar, seperti suara kerumunan puluhan orang. Abu Nawas pun tertarik. Ia melihat orang-orang Badui berkumpul di sana. Ternyata di rumah besar itu adalah tempat orang Badui menjual bubur haris, yaitu bubur khas makanan para petani. Tapi Abu Nawas tidak segera masuk ke rumah besar itu karena merasa lelah dan ingin beristirahat, maka ia terus berjalan ke arah pinggiran desa. Abu Nawas beristirahat di bawah sebatang pohon rindang. Ia merasa hawa di situ sangat sejuk dan segar, sehingga tidak berapa lama kemudian merasa ngantuk dan tertidur di bawah pohon. Setelah beberapa jam kemudian, Abu Nawas tidak tahu berapa lama ia tertidur. Tahu-tahu ia merasa dilempar ke atas lantai tanah. Brak, ia pun terengah-engah bangun. Kurang ajar, siapa yang melemparku? Tanya dengan penuh heran sembari menengok kanan dan kiri. Ternyata ia berada di sebuah ruangan yang pengap berjeruji, yaitu seperti penjara. Hei, keluarkan aku! Kenapa aku dipenjara di sini? Tidak berapa lama kemudian muncul seorang Badui bertubuh besar. Abu Nawas memperhatikan dengan seksama. Ia ingin orang inilah yang menjual bubur haris di rumah besar di tengah desa. Jangan teriak-teriak, cepat makan ini, kata orang sembari menyodorkan piring ke lubang ruangan. Abu Nawas tidak segan makan. Mengapa aku dipenjara? Kau akan kami sembelih dan akan kami jadikan campuran bubur haris. Hah? Jadi yang kau jual di tengah desa itu bubur manusia? Ya, tepat sekali. Itulah makanan favorit kesukaan kami. Kami, jadi kalian sekampung suka makan daging manusia? Ya, termasuk dagingmu. Sebab besok pagi kau akan kami sembelih. Sejak kapan kalian makan daging manusia? Oh, sejak lama. Setidaknya sebulan sekali kami makan daging manusia. Dari mana saja kalian dapatkan daging manusia itu? Kami tidak mencari kemana-mana. Hanya setiap kali ada orang masuk atau lewat di desa kami, pasti kami tangkap dan akhirnya kami sembelih untuk dijadikan bubur. Abu Nawas terdiam sejenak. Ia berpikir karena bagaimana caranya bisa meloloskan diri dari bahaya maut ini. Ia merasa heran kenapa Baginda Raja tidak mengetahui bahwa di wilayah kekuasaannya ada kanibalisme atau manusia makan manusia. Barangkali para menteri hanya melaporkan hal yang baik-baik saja.
Mereka tidak mau bekerja keras untuk memeriksa keadaan penduduk, pikir Abu Nawas. Baginda Raja harus mengetahui hal seperti ini secara langsung. Setelah memberi makan berupa bubur, orang Badui itu meninggalkan Abu Nawas. Abu Nawas tentu saja tak berani makan bubur itu. Jangan-jangan ini bubur manusia. Ia menahan lapar semalaman dengan tidak bisa tidur. Tubuhnya yang kuru makin tampak kuru. Keesokan harinya, orang Badui itu datang lagi. Bersiaplah, sebentar lagi kau akan mati. Abu Nawas kemudian berkata, tubuhku ini kurus, kalaupun kau sembelih, kau tidak akan memperoleh daging yang banyak. Kalau kau setuju, nanti sore akan kubawakan temanku yang bertubuh gemuk. Dagingnya bisa kalian makan selama 5 hari. Benarkah? Aku tidak pernah bohong, kata Abu Nawas. Orang Badui itu diam sejenak. Ia menatap tajam ke arah Abu Nawas. Entah kenapa, akhirnya orang-orang Badui itu mempercayai dan melepaskan Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas pun langsung pergi ke istana menghadap Baginda Raja. Setelah berbasa-basi, maka Baginda bertanya kepada Abu Nawas, ada apa Abu Nawas? Kau datang tanpa aku panggil. Ampun, ya tuanku, hamba harus saja pulang dari suatu desa yang aneh. Desa apa? Apa keanehannya? Di desa tersebut ada orang menjual bubuk haris yang khas dan sangat lezat. Di samping itu, hawa di desa itu benar-benar sejuk dan segar. Aku ingin berkunjung ke desa itu. Pengawal, siapkan pasukan. Ampun tuanku, jangan membawa-bawa pengawal. Tuanku harus menyamar jadi orang biasa. Tapi ini demi keselamatanku sebagai seorang raja. Ampun tuanku, jika bawa-bawa tentara, maka orang sedesa itu akan merasa ketakutan dan tuanku tak akan dapat melihat orang menjual bubur khas itu. Baiklah, kapan kita berangkat? Sekarang juga tuanku, supaya nanti sore kita sudah datang di. Selanjutnya, Baginda dengan menyamar sebagai seorang biasa mengikuti Abu Nawas ke perkampungan orang-orang Badui kanibal itu. Abu Nawas mengajak Baginda Raja masuk ke rumah besar tempat orang-orang makan bubur. Di sana mereka membeli bubur. Baginda Raja memakan bubur itu dengan lahapnya. Betul katamu, bubur ini memang lezat, kata Baginda Raja setelah makan. Kenapa buburmu tidak kau makan, Abu Nawas? Hamba masih kenyang, kata Abu Nawas sambil melirik dan berkedip ke arah penjual bubur. Setelah makan, Baginda Raja diajak ke tempat pohon rindang yang hawanya sangat sejuk. Betul juga katamu, di sini hawanya memang sejuk dan segar. Kemudian Baginda Raja pun merasa mengantuk. Tunggu tuanku, jangan tidur dulu. Hamba pamit mau buang air kecil di semak belukar sana. Baik, pergilah Abu Nawas. Baru saja Abu Nawas melangkah pergi, Baginda Raja sudah tertidur. Tapi ia segera terbangun lagi ketika mendengar suara bentakan keras. Hai orang gendut, cepat bangun, atau kau kami sembelih di tempat ini. Ternyata orang Badui penjual bubur sudah berada di belakang Baginda Raja dan menghunus pedang ke arah leher Baginda Raja.
Apa-apaan ini? Protes Baginda Raja. Jangan banyak cakap, cepat jalan. Baginda Raja mengikuti perintah orang Badui itu dan akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Mengapa aku di penjara? Besok kau akan kami sembelih. Dagingmu kami campur dengan tepung gandum dan jadilah bubur haris yang terkenal lezat. Hahaha. Sambil tertawa terbahak. Astaga, jadi yang kumakan tadi? Ya, betul. Kau telah memakan bubur kami, yaitu bubur manusia. Baginda kemudian mau muntah, tapi tidak bisa. Sekarang tidurlah, kemudian berdoalah, sebab besok kau akan mati. Tunggu dulu, kata Baginda Raja. Mau apa lagi? Berapa penghasilanmu sehari dari menjual bubur itu? Kata Baginda Raja. 50 dirham. Cuma segitu? Ya, aku bisa memberimu 500 dirham hanya dengan menjual topi. Masa? Kata orang Badui itu. Sekarang berikan aku bahan kain untuk membuat topi. Besok pagi boleh kalian coba menjual topi buatanku itu ke pasar. Hasilnya boleh kau miliki semua. Orang-orang Badui itu ragu. Ia berbalik melangkah pergi. Tak lama kemudian kembali lagi dengan bahan-bahan untuk membuat topi. Keesokan harinya, Baginda Raja menyerahkan sebuah topi yang bagus kepada orang Badui. Kemudian Baginda berpesan, jualah topi ini kepada Menteri Farhan di istana Baghdad. Kemudian orang Badui itu menuruti saran Baginda Raja. Menteri Farhan terkejut saat melihat seorang Badui datang menemuinya. Mau apa kau? Tanya Farhan. Aku datang mau menjual topi ini. Kemudian Farhan melihat dan melirik. Topi itu memanglah bagus. Ia mencoba memeriksanya dan alangkah terkejutnya ketika melihat hiasan berupa huruf-huruf yang maknanya adalah surat dari Baginda Raja yang ditujukan kepada dirinya. Berapa harga topi ini? Tanya menteri itu. 500 dirham, tak boleh kurang. Baiklah, aku beli topi ini, kata menteri itu. Orang Badui itu langsung pulang dengan wajah ceria. Sama sekali ia tidak tahu jika Farhan telah mengutus seorang prajurit untuk mengikuti langkahnya. Pada siang harinya, prajurit itu datang lagi ke istana dengan melaporkan lokasi perkampungan si penjual bubur. Farhan pun cepat bertindak sesuai pesan yang ada di surat Baginda Raja. 1.000 orang tentara bersenjata lengkap dibawa ke perkampungan itu. Semua orang-orang Badui di kampung itu ditangkapi sementara Baginda Raja berhasil diselamatkan. Untung kau bertindak dengan cepat. Terlambat sedikit saja, aku sudah jadi bubur, kata Baginda Raja kepada Menteri Farhan. Semua ini gara-gara Abu Nawas, kata Menteri Farhan. Benar, tapi juga salahmu. Kau tak pernah memeriksa perkampungan ini, bahwa penghuninya adalah orang-orang kanibal. Bagaimanapun Abu Nawas harus dihukum. Ya, itu pasti hukuman mati, kata Farhan. Hukuman mati?
Ya kita coba, apakah dia bisa meloloskan diri? Kata Baginda Raja. Cukup sampai di sini dulu ya perjumpaan kita kali ini, dan nantikan kisah terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.